Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Semua itu di dalam jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kejadian itu untuk menguji kita ataukah kejadian itu untuk memberikan peringatan kepada katanya? Nyo hanjeut. Drone hantar na petebit zakut, maka ji luntet atau drone ba. Saya hilangkan punya kamu. Jadi makanya untuk pelajaran bagi katanya. Jadi bukan berarti apa namanya? Menyohana lu pegak bino hana terjadi bino. Nyohana lu pegak bino hana terjadi bino. Menyohana lu jaga dia hana sakit lu. Nyana ba. Itu tidak boleh. Ini sama seperti mencaci maki apa namanya musim. Kathu lom lego yang cukup tu kalau pilom lego. Maka di dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasubbud dahra. Jangan kalian itu mencaci maki musim. Kathu lego, kaji lego, kau ujian tebe-tebe lego. Jalani saja. Makan itu kan etika. Bukan musim saja, sampai makanan jangan mencaci maki makanan. Menyuhana galak kakak, tinggalkan saja. Jadi banyak cerita macam-macam. Makanan saja tidak boleh kita caci. Musim saja tidak boleh kita caci. Apalagi orang beriman, Pak. Hanya kita caci, Pak. Tipulani mitmayang tanda putan, Pak. Jadi artinya apa? Hanya ada pegah, Pak. Tipulani bino, tipulan bino. Hanya caci. Makanan saja tidak boleh, apalagi untuk orang, Pak. Apalagi untuk manusia. Jadi artinya apa? Jalani saja. Kita sudah mengajak dia salat. Tidak mau salat ya sudah. Beda kengkeng le, Pak. Beda pegah bagah, itu mayang padunggo kata pekah itu mayang. Biarin saja, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut lagi. Jadi artinya yang pertama, memenuhi undangan itu wajib. Dan makan tidak wajib. Jadi makanya kita bisa datang ke situ, gedenya kapadumba thiurona nambah undangan, Pak. Mungkin dapat jual mandu, ya, Pak. Ipegah li rumah nyohana paju hana ridha le, Pak. Kipan hana ridha pro ka kemong le, Pak. Jadi artinya memenuhi undangan wajib, makan tidak wajib. Jadi kita datang saja. Apalagi kalau kita berpuasa. Jadi buka puasa, Pak. Datang saja ke situ dan kita doakan dia. Ya. Kita doakan supaya menjadi haji mabrur. Nyobe gara-gara ada puasa kita nyokah undangan hana aja, Pak. Undangan pi hana aja. Tamu doa kita leputan. Sudah. Sekarang yang kedua, wa in kana muftiran falyata'am. Jadi kalau seandainya tidak berpuasa, maka makanlah, Pak, makanlah. Ada di dalam kajian tasawuf. Itu namanya wara. Wara ini apa? Karena begini, ada sebagian orang, Pak Joci kayaknya, Pak, memenuhi undangan saja dan tidak mau makan. Kenapa? Ada satu lain hal. Apa itu? Itulah wara dia. Wara itu ada 3. Maka makna wara artinya menjaga diri untuk terjerumus kepada hal-hal yang haram. Ini namanya wara. Ulun lu gabung-gabung kenan, nu pasti kengkeng kegop nih. Saya tidak mau berbuat ini, nanti pasti saya korupsi nanti. Saya tidak mau jabatan ini, nanti saya akan berbuat seperti ini. Itu wara namanya, Pak. Wara itu ada 3. Kita mungkin 1 dan kedua kita sanggup, yang ketiga artinya sanggup, Pak. Sanggup. Wara yang pertama adalah menjaga diri dari sesuatu hal yang haram. Jadi ketika itu punya haram mau hanjut, memanipulasi data haram, ini tidak boleh. Kalau 1 juta nak boleh tulis 2 juta, ya nama. Kenapa? Itu haram, itu berdosa itu. Karena kita tahu berdosa, maka kita tinggalkan, ya, Pak. Jadi seorang itu kita tahu dia itu makanan penanjihan usaha dari usaha haram, Pak. Itu mencuat agak, habis itu mencuat agak pakat dan nyoduk kedai kopi, Pak. Gebayang sampai itu mencuat, Pak. Kita tahu uang itu uang haram. Maka seorang tidak mau, Pak, kakelun halum baju, Pak. Seorang dia mencari yang haram, dia korupsi, kemudian dia bagi-bagi hasil korupsi dengan kitanya. Habis korupsi ada agak pakat, ya tajak kedai kopi ya. So bayi lom bayi tenang mentang. Peng-peng haram bayi ya, Pak. Maka si fulan memenuhi undangan saja dan dia tidak mau makan dan minum. Ini yang pertama. Yang kedua, wara terhadap hal yang syubhat.
Syubhat yang bagaimana? Ragu-ragu dia, Pak. Nyo pepeng main judi, pepengnya ragu-ragu, Pak. Kita tahu perkataan tipulan dan depu ni, Pak. Dia suka yang haram, tetapi dia juga berbuat yang halal. Karena kita ragu-ragu untuk menyantap makanan dia itu, maka sebagian orang meninggalkannya. Makanya ketika diundang ke acara walimah, hai lum pajuh lun, ragu-ragu lun, Pak. Ragu-ragu bagaimana? Si fulan itu dia dari hasil membohongi orang lain, tapi sebagian juga bagus, sebagian tidak bagus. Maka karena seperti itu, maka dia tinggalkan. Itu warak namanya. 2. Yang ketiga, warak terhadap hal yang halal. Nyo yang hae kita nyo. Ini kita tidak sanggup. Bagaimana tidak sanggup? Ada seorang pekerja, dia bekerja mengecat, Pak. Ngecat. Jadi pegah lipo rumah, ngecat rumah lun untuk lunjuk gaji, duno lunjuk gaji. Ketika itu dia kerja halal, alat mecat atau draw, hana kepajuh atau gop. Kemudian dengan keringatnya sendiri, Pak, dia bekerja dari pagi sampai sore. Tetapi ketika diberikan gaji, terbayang enggaknya? Oh, manyo gaji lun kerja halal. Kita kerja halal, mandu mata draw katanya, tablo cat halal kan tak mecu atau gop, Pak. Tetapi uang itu, saya ragu uang itu, Pak. Itu dia mengambil punya orang lain, Pak. Nyan, Pak. Saya ragu terhadap uang itu. Akhirnya apa? Hanggetung ganyan, Pak. Hanggetung ganyan. Han lu, menyadari pengnya han. Ini orang ini warak terhadap hal yang halal. Nyonya katanya hai dah fikir, Pak. Hai dah fikir katanya. Nyan. Menyo dah fikir kena, maka selama ji hai dah puput katanya. Jadi dia dah fikir yang to mentang. Nyo ka halu dah puput. Halu katanya tak temecek rumah gap halu. Tapi juh Pak. Walaupun sumbernya entah dari mana. Ya, Pak. Nyo model-model lagi katanya, Pak. Tapi kalau model-model orang warak itu ketinggalkan, oh saya tidak mau. Kenapa? Hasilnya tidak benar, itunya tidak benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi makanya qala ulama, apa kata ulama? Makna falyusalli pada hadis tadi, falyad'u, berdoalah dia. Arti berdoa apa? Mudah-mudahan pewalimahan anak gepejroh li Allah, mudah-mudahan lahir keturunan yang gek-gek, mudah-mudahan je ke haji mabrur nya nembak. Falyata'am artinya falyakul. Jadi maka kalau tidak puasa, kita diundang oleh orang lain, tidak puasa, maka makanlah, makan saja. Oh, tidak mau makan, enggak apa-apa juga. Yang wajib itu memenuhi undangan, bukan makannya. Ya, sekarang hadis yang terakhir. Ini hadis terakhir ini terkait begini. Yang diundang di pluhro, yang jawab pluhro, yang di pluhro itu bagaimana? Halihan makanan, Pak. Ya. Ini seperti diundang Rasulullah, diundang 5 orang. Tapi waktu itu Rasulullah enggak bisa hanji ke tahu, truk lom di roti, Pak. Dia ikut. Kan biasa nauri ikut nama. Jadi gundang undangan di pluhro apa? Waktu itu rumah kat pluhro, Pak. Nyanti roti nah hali bajo, Pak. Halal enggak dia makan? Ya. Ini kejadian ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau diundang nauru ikut. Rasulullah kayak undangan gejak kayaknya, Pak. Gejak ya. Hadis ini dari Abi Mas'ud Al-Badri. Hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'a rajulun an-nabi. Ya, inilah keunikan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mencaci maki orang lain, tidak mau menjelaskan siapa orang itu, maka tidak menggunakan alif lam. Da'a rajulun. Maka ahli hadis mencari-cari siapa laki-laki itu. Ya, so laki-laki itu siapa? Yang mengundang itu siapa? Jadi makanya nanti akan muncul ini magaknyan get takai ya. Jadi supaya tidak muncul seperti itu, maka disamarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki itu disamarkan, tidak diungkapkan dengan menggunakan alif lam. Tetapi dihilangkan alif lamnya. Ini sama seperti ketika kita melihat Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an disebutkan naran taladza, tidak menggunakan alif lam. Satu lagi finnar menggunakan alif lam.
Bedanya apa? Kalau menggunakan alif lam, itu neraka sudah di depan mata. Kalau menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam, itu maknanya apa? Untuk menakut-nakuti, Pak. Ya, menakut-nakuti. Seorang belum meninggal lagi. Hati-hati kalian, kata Allah. Naran taladza. Neraka itu menyala-nyala. Dan isi neraka itu batu dan manusia. Maka hati-hati, Pak. Makanya hati-hati. Maka tidak disebutkan nama di sini, Pak. Tidak disebutkan namanya. Da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin. Jadi Rasulullah mengundang Rasulullah diundang oleh seorang pemuda. Untuk apa? Untuk menyantap makanan di rumahnya. Sana'ahu lahu khamisu khamsatin. Yang sudah disediakan untuk 5 orang. 5 draw, Pak. Jadi nak tahu siapa-siapa saja itu. Tidak disebutkan dalam hadis ini. Yang jelas Rasulullah dan ada 4 orang. Kemungkinan ini 4 orang sahabat Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemungkinan itu. Tapi tidak disebutkan. Yang jelas orang ini sudah menyiapkan untuk 5 orang. Fatabi'ahum rajulun. Yan, hanya pakai alif lam cik. Rupanya ada seorang laki-laki ketika diajak 5 ikut cik kan Pak. Ya, padahal nak kepakat li Rasulullah. Dia ikut juga. Falamma balaghal bab. Ketika sampai ke depan pintu rumah yang punya rumah yang mengundang tadi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang katanya harus terpegat cik lagayan, Pak. Jadi hanya sembarangan dapat thawab. Yang katanya udah sah ni, Pak. Walaupun Allah kakelah bah diikut nya ni, Pak. Yang disiapkan tadi untuk 5 orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong sama yang punya rumah karena mereka sudah 6. Apa kata Nabi? Inna hadza tabi'ana. Ini yang satu lagi dia ikut kami tadi. Hana lompakat je ikut lo ni, Pak. Lompakat dan teputan. Jika ikut lo. Fa in syi'ta, wahai yang punya rumah, kalau kamu mau, kamu bisa mengizinkan dia masuk. Boleh enggak? Ya, baiklah ke izin nilai, Pak. Fa in syi'ta an ta'zan lahu. Kalau kamu mau, izinkan dia masuk. Wa in syi'ta raja. Kalau kamu tidak menginginkan, saya suruh pulang dia. Lo iwo. Ya, nampak. Jadi kita bin haji pakat dipeluk. Raja 15. Tak pegang ada harus pegang apa rumah, Pak. Karena di sini ini judulnya tentang apa? Babun ma yaquluhu man du'iya ila ta'am fatabi'ahu ghairuhu. Apa yang kita ucapkan kepada pemilik rumah? Kalau kita diundang sekian kemudian datang sekian, kita harus mengatakan nyo yang diundang ka 10 draw, nya 5 draw tu nya menyo mehet dron penaji tambah menyuhan lo yuwo je. Ya, nampak. Maka Rasulullah mengatakan ini satu orang. Padahal menurut kita kan simple, Pak. Simple. 5 droi pakat sirut kan hana masalah, bermasalah ya, bermasalah. Dia makan makanan orang lain yang ke-6 ini tanpa diundang. Tanpa diundang. Lagi katanya makaji katanya waktu pakat walimah kau datanya ngile, nah diundang lo. Aleh hana buku dajak sama-sama laju. Yang bermasalah dapat juh makanan kau, Pak. Hana diundang hana tepu. Ya seperti ini juga. Wa in syi'ta raja. Kalau seandainya kamu tidak mengizinkan, saya suruh pulang dia, kata Rasulullah. Lo yuwa. Apa kata pemilik rumah? Qala bal adzanu lahu ya Rasulullah. Saya izinkan ya Rasulullah. Ya nampak. Lumpa izin ya Rasulullah. Akhirnya mereka masuk 6 orang ke rumah pemuda tadi. Jadi katanya sebagai orang yang diundang harus mengatakan sesuatu kepada pemilik rumah. Jadi tidak bisa lepas begitu saja. Alah hana pupu pai depu yang lebih tidro urang. Alah hana pupu tidro urang lebih ya, Pak. Nyo sama lagi nyoci. Getanya tablo berambut atau tablo bolamsat atau tablo korma. Ya, wate tapajo alah rasa menteng hana pupu. Ya, Pak. Hana telake izin hana pupu. Itu kalau seandainya pemilik korma tidak rida, nya napa getanya, Pak? Pemilik korma tidak rida. Nyo getanya tablo korma 1 kilo, Pak. Tak pajuh 2 kilo har pajuh. Mangat dah lagu, hembak. Bolam sat binanci. Golom taje kibar rasa leje. Rasa lo mangat dah lagu, Pak. Mangat dah lagu. Nyan, Pak. Abi kali timang 1 kilo, tambah bercutu dah berah dan Pak. Nyan harum, Pak. Kalau tidak diridai oleh pok yang punya, bermasalah kita, Pak. Karena ada seorang ahli tasawuf ketika beliau itu beli korma 1 kilo ke 2 korma. Ya di Mekah itu beli korma 1 kilo.
Beliau ingin berangkat ke Yordania. Rupanya ini seorang ulama, kan level katanya. Katanya kan ulama abi Pak. Nyo katanya level mayu Pak. Nyo level tinggi Pak. Ketika itu dia beli korma. Sekilo dia beli. Ketika dia sudah berangkat, dia beribadah di sana. Waktu itu apa? Beliau dalam mimpinya selalu dihantui dalam mimpi beliau. Rugo ne semayang, rugo ne puasa, rugo ne ibadah, ne terima ibadah ron. Beliau selalu terkejut, Pak. Ai pulau miale. Akhirnya beliau tidur lagi, Pak. Karena artinya kalau lumpur orang ahli ibadah, lumpur ulamanya, itu ada benarnya. Menyelumpur katanya, benarnya sedikit, Pak. Menyelumpur katanya. Tapi melumpur ulama itu benarnya banyak dibandingkan salahnya. Besok begitu lagi beliau bermimpi lagi, rugo ne puasa. Beliau berpikir apa yang sudah saya ambil punya orang lain. Rupanya beliau teringat ketika berada di Mekah, beliau beli korma sekilo. Ya, nembak. Rupanya ada sesuatu yang jatuh dari timbangan. Beliau pikir itu korma beliau yang sudah masuk dalam plastik. Nyuka korma lon gecok ke pajo. Rupanya tidak. Yang jatuh itu korma yang jatuh bukan dari timbangan rupanya, Pak. Korma yang masih di dalam penyajian jualan itu rek meyu gepajo tu rupanya gara-gara kormanya Pak. Gara-gara sini korma ibadah beliau bermasalah. Akhirnya apa? Beliau kembali ke Mekah dan mencari orang jual korma tadi. Batai gemita apa ditanya horo Mekah korma itu nah hanali ka meninggal ya kapalo ulunya. Baik gara-gara sini korma bermasalah. Akhirnya apa? Beliau mendatangi anak-anaknya. Rupanya anaknya banyak. Apa kata anaknya? Saya ridha, tetapi mungkin keluarga saya yang lain tidak ridha. Kamu minta izin juga sama yang lain. Yang gara-gara korma ini, gila kezi dia bak mandum ahli waris gila kezi. Menyoper lelo ganto, Pak. Lebih daripadanya. Tidak, kami mau kamu minta maaf saja. Kami gila ke maaf. Itu gara-gara satu korma. Apalagi gara-gara kita ambil punya orang lain. Hana kezi ni, Pak. Tak lewat tak cok lihat tak gop, ya Pak. Rut bumamplan tak cok lihat tak gop. Rut bohu tak cok tak gop, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini muttafaqun alaihi. Jadi sudah ittifaq. Ya, ittifaq para periwayat hadis. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Hadis selanjutnya, hadis ini sudah dibahas pada sebelumnya. Tetapi riwayatnya yang berbeda. Jadi ada seorang laki-laki, seorang anak ingin makan. Biasa kan pelung ngelju ni Pak. Ya, kita sudah cerita pertemuan yang lalu. Rasulullah langsung mendorong anak ini. Sahabat lain melihat, "Hai pakai getula anak mi itulah Pak." Rasulullah mengatakan ada iblis bersama dia, kata Rasulullah. Iblis ingin menghalalkan makanan itu melalui tangannya. Maka anak mi katanya binanci, menyoi pelung-pelung ya cok makanan. Kan hancur je ni Pak. Cuma iblis bersama dia. Makanya kita suruh sama anak ini nak baca bismillah. Ya, ni Pak. Setelah itu apa? Baca alhamdulillah. Maka iblis tadi yang ingin makan tadi tidak jadi makan dia. Ya ini seperti kita ketika mau terakhir itu katinggai warna bercuti baru tinggal. Nyo bismillah golon dah baca alam. Padahal dari awal tadi kita sudah makan. Ketika mau terakhir sabuh suap tu, dah baca bismillah. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bacalah doa seperti ini, kata Rasulullah. Ada apa sebenarnya dengan doa itu? Rupanya Rasulullah mengatakan, iblis ketika kita baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dia memuntahkan seluruh makanan yang sudah dia makan dari katanya. Maka Rasulullah tersenyum melihat itu, apa namanya, mendengar berita itu dari Jibril. Muhammad, itu apa namanya, iblis ketika kalian membaca bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dia memuntahkan seluruh makanan yang dia makan dari kita tadi, Pak, karena kita tidak membaca bismillah. Kemudian juga ini hadis yang lalu juga, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Jadi baik pajongan ngejarawi, Pak, makanlah dengan kanan. Wakul mimma yali. Jadi apa makan yang pantas bagimu, yang bisa kamu jangkau. Jadi yang baik jauh-jauh, yang toto mentang, Pak, toto mentang, makanlah mimma yali. Saya rasa cukup sekian. Ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya ini masih masalah makanan juga. Nyo mentang masalah makanan cik.
Jadi kita cukupkan saja beberapa hadis. Ini ada berapa hadis? 1, 2, 3, 4. Yang 4 hadis. Ini 2 hadis tadi tidak kita baca lagi. Ya 2 hadis yang kita nikan tadi karena sudah ada pada hadis yang lain sebelumnya, tetapi dengan matan yang berbeda. Yang seorang pemuda tadi ingin ngambil, dia makan dengan tangan kiri. Rasulullah menyuruh makanlah dengan tangan kanan. Apa kata pemuda itu? Hanjut lu baju ngenyo. Nya kan doa ya Pak. Nya makan doa. Doa hanjut lu pajo kecuali ngejarawinya doa. Apalagi dia ngomong dengan Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Tangannya sebelah kanan seumur hidup tidak pernah berfungsi lagi, Pak. Nya gara-gara dia ngomong hanjut lun nyo kecuali ngejarawi. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.